semua aspek kehidupan manusia itu diajarkan secara baik gitu loh. Mulai dari tidurnya sampai melek matanya lagi, sampai masuk kamar mandinya, sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur sahabat sekalian, berjumpa kembali kita di channel kesayangan kita ini. Kali ini kita akan mencoba melihat beberapa trik yang dilakukan oleh seorang misionaris dalam rangka memurtadkan kaum muslimin sehingga mengikuti agama yang mereka yakini. Sahabat sekalian, kali ini kita akan coba melihat trik-trik yang dilakukan oleh seorang misionaris, dan tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi seorang mu'alaf dan menyesali semua perilaku-perilaku misionaris yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Sahabat sekalian, beliau adalah Bunda Hanipang. Untuk mempersingkat waktu, sahabat sekalian, mari kita simak video beliau berikut ini sambilan nanti kita beri komentar-komentar terhadap video beliau. Beliau kali ini membocorkan rahasia trik-trik yang beliau lakukan ketika dulu menjadi misionaris. Tapi alhamdulillah sahabat sekalian, beliau mendapat hidayah. Beliau kemudian memilih memeluk agama Islam dan menyesali semua perbuatan-perbuatan yang telah beliau lakukan sebelumnya, dan beliau sekarang aktif di dalam berdakwah, aktif di dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman. Baik sahabat, mari kita saksikan video beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanipang. Saya Chinese, keturunan Chinese ya, mualaf. Sahabat sekalian, beliau juga salah seorang keturunan Chinese. Memang kalau kita perhatikan, memang banyak sekali ya dari keturunan-keturunan Chinese ini yang kemudian mu'alaf. Dan alhamdulillah mereka adalah orang-orang cerdas yang kemudian mendapat hidayah. Saya malah terkagum-kagum dan menjadi pengagum dari sebagian mereka, karena mereka ketika menjadi mu'alaf itu betul-betul aktif di dalam berdakwah. Seperti misalnya kita kenal Koh Agustan, yang video beliau sebelumnya saya angkat. Beliau sudah wafat, almarhum Koh Agustan. Ada Kohani, ada Koh Stephen Indra, dan ada banyak yang lain sahabat sekalian. Dan alhamdulillah mereka itu memang betul-betul cerdas dan istiqamah kemudian menjadi pendakwah-pendakwah di dalam agama Islam, aktif sekali. Dan alhamdulillah kita doakan insyaallah semoga makin bertambah lagi saudara-saudara kita menjadi mu'alaf, menjadi bagian-bagian penting di dalam menegakkan, di dalam menyiarkan agama tauhid, agama Allah di Indonesia ini. Baik, kita lanjutkan dulu menyimak video Bunda Hanipang ini. Aktivitas saya sehari-hari adalah marketing dan ibu rumah tangga tentunya. Saya berada di lokasi di wilayah Bogor. Dulu saya agamanya Kristen Pantekosta Karismatik. Sedikit ya sahabat, saya coba jelaskan sedikit mengenai aliran Kristen Pantekosta Karismatik ini. Aliran Kristen Pantekosta Karismatik ini adalah suatu aliran dalam agama Kristen yang menekankan pentingnya pengalaman rohaniyah yang intens, seperti baptisan Roh Kudus, tanda-tanda karismatik, karunia-karunia Roh Kudus seperti berbicara dalam lidah-lidah yang tidak dikenal, atau penyembuhan rohaniah dan kehidupan rohaniah yang penuh kuasa.
aliran ini mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, karismatik, pelayanan kuasa Roh Kudus. Kemudian ibadah yang ekspresif. Aliran ini cenderung memiliki gaya ibadah yang ekspresif, termasuk pujian penyembahan yang penuh semangat, spontanitas dan doa dan kebebasan dalam ekspresi rohani. Kemudian fokus pada pengalaman pribadi, ya, pengalaman-pengalaman rohani mereka secara pribadi. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, sahabat sekalian, tentang Kristen Pentakosta karismatik ini. Selebihnya silakan sahabat sekalian atau mencari-cari ya informasi yang paling sebagai pengetahuan ya, sebagai pengetahuan sahabat sekalian, bukan dalam rangka mencari kebenaran, karena kebenaran bagi kita adalah Islam itu adalah sebuah kebenaran yang hak, yang berasal dari Tuhan Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pencipta, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Sudah cukup itu kebenaran bagi kita, dan itu adalah kebenaran mutlak bagi kita sebagai umat Islam. Tapi untuk pengetahuan, ya tidak ada salahnya kalau kita kemudian mencari-cari informasi yang kemudian memperkaya pengetahuan dan khazanah keilmuan kita. Baik sahabat, kita saksikan lagi video Bunda Hanipang berikut ini. Yang jelas sejak memeluk agama Islam, saya punya kepribadian tuh lebih baik, lebih santun, lebih baiklah pokoknya secara kodratnya seorang wanita ya gitu. Nah, ya, beliau mengatakan bahwa ketika beliau sudah menjadi seorang muslimah, perilaku beliau menjadi lebih baik, adab beliau menjadi lebih baik, akhlak beliau menjadi lebih baik. Nah, ini memang sesuai dengan misi kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW yang kita dapati dalam sebuah hadis beliau. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi ketika seseorang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sudah otomatis dia akan menjadi lebih baik perangainya, dia akan menjadi lebih baik akhlaknya. Karena apa? Di dalam pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW memuat muatan-muatan pengajaran tentang bagaimana akhlak seorang manusia, baik itu akhlak di dalam keluarganya, antar suami istri, antar anak-anak, antar anak dan orang tua, dan akhlak juga dalam berhubungan dengan masyarakat. Jadi diatur sedemikian rupa, muatan-muatan akhlak, muatan-muatan adab itu sangat sempurna, sangat diatur di dalam agama Islam. Jadi sehingga apabila kita mengikuti ajaran ini, insya Allah perangai, insya Allah akhlak, insya Allah tingkah laku, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Dulu aku itu benci banget sama yang namanya Islam ya. Jangankan agamanya lah, semua atribut Islam itu aku benci banget gitu. Dan aku dulu yang misionaris juga gitu. Betul, pengakuan beliau ini juga sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 120. Nah, memang betul apa yang dikatakan oleh Bunda Hanipang ini. Selama mereka masih di dalam keyakinan dua ini, mereka memang tidak akan pernah senang dengan kita kaum muslimin. Jadi ya mungkin ini memang sudah jalan Allah ya. Jadi memang dulu itu aku sedih sih kalau aku ingat itu ya, karena aku sudah banyak memurtadkan orang juga gitu ya. Nah terus setelah itu, dulu itu kalau ditanya, Bu Hani cita-citanya apa gitu, sekarang ini apa yang belum tercapai? Satu, karena dulu aku punya segalanya, aku usaha aku bagus, semua bagus gitu. Apa yang belum tercapai? Satu, cita-cita aku ini memurtadkan semua umat Islam supaya masuk Kristen gitu loh. Kalau dulu aku begitu cita-citanya. Tujuan kan semua ya, cita-cita aku semua umat muslim pengen murtadkan, tapi tujuan yang paling gampang yang aku dapat selama waktu itu ya, itu kalangan maaf menengah ke bawah gitu, yang ekonominya ya kita tahu lah kan, dari sana aku masuk. Nah, target beliau ini ketika dulu menjadi misionaris itu kalangan-kalangan menengah ke bawah. Jadi boleh dikatakan orang-orang miskin, kaum duafa yang menjadi target mudah ya bagi mereka. Dan kalangan ini juga sebenarnya lebih banyak sahabat sekalian. Jadi menjadi target empuk ya bagi para misionaris untuk menjalankan misi-misi mereka. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, melalui video singkat ini, saya juga menghimbau tak henti-hentinya kepada seluruh kaum muslimin untuk terus memperhatikan, untuk terus membantu, untuk terus memberikan perhatian pada saudara kita, terutama orang-orang terdekat dengan kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang kampung yang tinggal berdekatan dengan kita. Kita itu harus memberikan perhatian kepada mereka berhubungan dengan hal ini ya, berhubungan dengan kasus-kasus pemurtadan seperti ini. Karena mereka itu rentan menjadi target-target sasaran para misionaris. Bukan hanya karena mereka kekurangan dana, kemudian lapar, tidak tercukupi bahan ininya, bahan pokok hari-hari mereka, kebutuhan hari-hari mereka, tetapi dampak dari kemiskinan ini juga berpengaruh kepada pendidikan yang kemudian didapatkan oleh anak-anak mereka. Jadi ketika pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kaum muslimin dari kaum menengah ke bawah ini kurang, nah disitulah menjadi lahan. Pendidikan agamanya kurang, pendidikan umumnya kurang, sehingga kekuatan pengetahuan mereka ini menjadi sangat rentan untuk dirasuki oleh hal-hal baru yang mereka tidak paham, hal-hal baru yang kemudian mereka tidak memiliki ilmu yang cukup tentang itu. Nah, jadi himbauan kepada para sahabat kaum muslimin semuanya, marilah kita perhatikan saudara-saudara kita yang memiliki ekonomi kurang mampu begini, sehingga apapun yang kemudian perubahan apapun atau orang-orang apapun yang kemudian masuk untuk mempengaruhi mereka itu bisa terdeteksi dini ke kita dan bisa kita cegah. Dan alangkah indahnya kalau misalkan saling bantu-membantu di antara sesama kaum muslimin itu dimaksimalkan. Jadi sebenarnya orang yang paling bermanfaat di dalam Islam itu adalah sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas yang faun nas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia yang membantu orang lain. Manusia yang memiliki empati kepada orang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi orang-orang terbaik menurut Islam. Dan juga dalam hal ini juga untuk menangkis misi-misi yang kemudian bisa menghancurkan akidah kaum muslimin.
Baik, kita lanjutkan, sahabat sekalian. Aku single fighter loh dulu, jadi nggak perlu tim, nggak perlu apa, aku bisa jalan sendiri dengan modalnya apa? Modalnya nyasar, pura-pura nyasar gitu. Pura-pura nyasar, nanti aku pura-pura nanya ke target, pura-pura gini, so akrab judulnya. Nah nanti dari situ aku mulai, aku lihat apa keperluannya, dan aku support nanti ya udah sudah ketarik. Ini trik yang paling halus, sahabat sekalian, dan kadangkala para misionaris ini biasanya mereka menyamar full itu, yang perempuannya memakai jilbab, memakai pakaian-pakaian yang sopan, sehingga ketika mereka berbaur seperti yang dikatakan oleh Bunda Hanifang tadi, itu tidak ketahuan itu, tidak ketahuan. Jadi mereka mulai bergaul, mulai memperhatikan target-targetnya, berhubungan baik ya. Kemudian kalau target-targetnya ya bisa jadi mungkin dengan memetakan ya. Ini misalkan satu keluarga ini kebutuhannya apa, masalahnya apa. Oh, ini masalahnya kayaknya anak-anaknya akan butuh biaya besar dalam hal pendidikan misal. Nah, kan di saat-saat genting seperti itu, ketika ada bantuan dari manapun disikat saja misalnya. Atau ini ada keluarga yang kondisinya itu terlilit utang dengan para rentenir misalkan ya. Nah ini mereka bantu nih, mereka support sekali, 2 kali, 3 kali, sampai mungkin orang-orang ini merasa berhutang budi. Nah ketika mereka sudah mulai merasa memiliki perasaan seperti itu, mulailah misi-misi seperti ini kemudian mereka lakoni dengan pelan-pelan. Jadi cukup halus, dan kalau kita tidak jeli, Bapak Ibu sekalian, memang akan banyak saudara-saudara kita yang akan bisa terperangkap dengan trik-trik yang mereka lakukan yang begini ini. Awal mulanya aku bisa ganti bacaan dia di saat sholat. Aku suruh dia ganti bacaan dia di saat sholat. Jadi kadang mereka kan gini, aku takut Cel, dulu kan aku nggak ngerti loh kan Chinese kan, aku takut Cel, biar aku mau Cici udah banyak bantu aku mau ke gereja gitu. Tapi aku takut sama keluarga. Nggak usah ke gereja dulu, nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting kamu nanti beriman dulu gitu kan, beriman dulu kepada Yesus. Caranya nanti kamu kan sholat, tetap sholat aja, pakai mukenahmu, pakai aku bacaan aku ganti, aku kasih dia tulisan bacaan aku. Jadi hati-hati ya semuanya. Belum tentu yang bermukena, yang berjilbab itu benar-benar akidahnya muslim loh gitu. Jadi harus hati-hati Bang. Pelan-pelan target mereka yang sudah mereka tanam budi tadi mulai terpengaruh, dan ketika mereka mulai terpengaruh juga masih para misionaris ini masih menyarankan untuk ya tidak perlu ada perubahan cepat ya, signifikan terus spontan begitu. Misalkan ini kan para kaum sebelah ini biasa tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat seperti kaum muslimin. Tetapi bagi para misionaris ini tidak masalah. Mereka tidak menganjurkan ya, para korban mereka ini kemudian spontan ke gereja atau spontan memakai pakaian seperti layaknya mereka pakai. Mereka masih membolehkan para korban ini untuk salat, untuk bermukena, untuk berjilbab mungkin ya. Tetapi mereka mulai memasukkan ajaran-ajaran mereka itu, bacaan malah dalam sholat itu mereka rubah dan ya Allah ya Rabbi, kalau itu terjadi bacaan-bacaan dalam sholat itu mereka rubah sesuai dengan keinginan mereka, sehingga otomatis para korban ini tidak lagi muslim. Dan yang paling penting bagi mereka ini adalah ketika para korban ini sudah mengakui Yesus dulu,
sudah beriman kepada Yesus, itu sudah cukup untuk step-step awal ya mungkin ya. Nah, nanti kemudian baru mereka pikirkan jalan lain untuk kemudian menarik full atau menarik total para korban ini ke dalam agama mereka. Masya Allah ya. Jadi beliau ingatkan juga tadi, eh, tidak serta-merta orang-orang yang berpakaian muslim atau muslimah itu masih dalam keadaan muslim. Bisa jadi itu sudah menjadi korban mereka, tetapi pakaian dan gaya mereka masih seperti kaum muslimin pada umumnya. Nah, padahal mereka sudah menjadi murtadin. Jadi begitu halus ya sahabat sekalian, trik-trik yang mereka lakoni. Baik, kita lanjutkan menyimak video beliau selanjutnya. Hampir rata-rata aku ingat, tapi ya kalau ingat itu memang sedih banget gitu ya. Waktu aku masuk Islam pun aku berusaha hubungin mereka satu-satu gitu supaya mereka bisa kembali gitu. Ya ingat semua, tapi aku ya kalau bisa bebannya itu sampai sekarang masih beban rasa bersalahnya ada gitu. Karena bukan sedikit ya. Ya sebenarnya itu ditambah lagi pengalaman aku waktu dulu masuk Islam itu kan kita tahu lah bukan rahasia mualaf itu pasti terpisah dari keluarga gitu, dengan ekonomi yang terpuruk, tidak diakui. Jadi aku ingin membantu aja gitu, membantu teman-teman yang melawan mualaf. Tapi takut nih kita ada di sini membantu gitu, untuk nemenin lah, paling nggak ngasih dukungan gitu. Nggak kayak aku dulu kan sendirian. Masya Allah ya sahabat sekalian, trik-trik yang beliau lakukan. Dan tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi hidayah, Tuhan yang menentukan segalanya. Tidak ada yang bergerak di muka bumi ini, malah sehelai daun pun tidak akan gugur dari tangkainya seizin Allah. Tapi alhamdulillah sahabat sekalian, walaupun sudah banyak ya menurut pengakuan beliau kaum muslimin yang berhasil beliau murtadkan, tapi dalam perjalanannya kemudian beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi seorang mu'alaf dan kemudian mencoba memperbaiki apa yang terlanjur beliau lakukan sebelumnya. Dan beliau juga masih mencoba menghubungi orang-orang yang masih mungkin beliau dapatkan untuk dihubungi, kemudian untuk mengajak kembali ke dalam ajaran agama Islam. Jadi itu mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari itu, tetapi dampak yang telah terjadi itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai sebuah pengajaran, sebagai sebuah peringatan bagi kita kaum muslimin, sehingga kedepannya kita betul-betul menjaga keluarga kita, menjaga sahabat kita, menjaga famili kita, menjaga keluarga kita, menjaga semua orang-orang terdekat kita dari misi-misi pemurtadan seperti ini, sehingga agama Islam terus berkibar, panji-panji kebesaran Islam terus berkibar di negara tercinta ini, di negara Republik Indonesia ini. Dan sahabat sekalian, sekarang kita lihat bagaimana kemudian beliau proses-proses awal sehingga beliau mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian memeluk agama Islam, kemudian insaf, mengakui segala yang beliau lakukan sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Kemudian beliau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjadi seorang pendakwah ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana proses beliau sehingga beliau menjadi seorang mu'allaf. Jadi kalau aku berhasil memotong orang kan ada kepuasan tersendiri tuh, puas bangga gitu. Ada satu masa aku ya itu kehendak Allah ya, aku tidur, aku mimpi gitu ya. Kok dalam mimpi aku bakal putih-putih terus cuman disinarin ada cahaya sedikit. Aku pikir aku mati gitu kan, pakai putih-putih. Kalau orang Cina atau orang Kristen atau orang pokoknya orang agama lain mati kan pakai baju pengantin. Aku pikir aku mati.
Tapi dalam tidur aku benar-benar ngos-ngosan, keringetan, nangis-nangis sampai basah semua bantal itu. Seperti beneran. Dan itu nggak sekali. Nah, jadi dari situ aku mulai kok dikejar rasa bersalah gitu. Ada apa sih gitu. Tiba-tiba suatu waktu aku ada janjian sama teman yang posisinya ternyata di depan masjid. Nggak jauh dari masjid ya. Saat itu aku ingat jamnya sholat, tapi aku nggak ingat jam berapa. Itu daerah crowded, hancur lebur, pokoknya rame banget gitu. Tiba-tiba azan. Hanya azan loh, hanya azan itu yang berantakan itu bisa bikin teratur, rapi. Motor parkir di tempatnya, tukang dagang gerobaknya tanpa khawatir taruh di samping, orangnya entah kemana semua. Aku penasaran berak mana sih gitu kan, aku ngintip gini. Aku lihat orang yang turun dari mobil mewah sama tukang gerobak yang dagang bisa berdampingan sholat. Ya, yang tanpa ada batas gitu. Aku dalam hati aku gini, ini azan loh, yang aku tahu adalah aba-aba buat mereka untuk sholat gitu. Nabinya mereka siapa? Nabi Muhammad. Oh, siapa yang Muhammad ini ya? Penasaran gue dalam hati aku ya dulu ya. Penasaran ya. Mereka nggak kenal kan, yang katanya hidup di berapa ratus tahun lalu kan. Nggak kenal aja udah nurut gini, gimana dulu gitu. Di situ aku penasaran gitu. Jadi aku mulai cari tahu, mulai ini. Padahal awalnya nggak ada ketertarikan itu, nggak ada. Bencinya luar biasa. Cuman kok nurut gitu loh. Kok ini umatnya nurut banget sih, baru azan loh gitu. Itu hebatnya itulah. Dari situ mulainya. Dari mimpi. Terus tiba-tiba aku janjian sama teman lokasi tidak jauh dari masjid yang membuat aku benar-benar ngelihat langsung gitu kayak gitu. Aku cuma cari tahu aja siapa Muhammad, apa hubungannya dengan Yesus gitu loh. Aku sengaja pengen tahu, tarik lurus gitu loh riwayatnya itu ya, sejarahnya itu. Yang maaf kata di Alkitab kan tidak ada gitu loh. Jadi aku tuh pengen tahu gitu. Tapi di lain itu memang kemanapun kehendak Allah ya, memang udah jalannya seperti itu. Jadi dari aku cari itu makin dalam tanpa aku sadari aku sudah terdorong sangat dalam gitu. Nggak ada teman diskusi kan, saya orang yang benci sama umat Islam. Saya tidak punya teman yang Islam. Hanya ada satu orang waktu itu, aku ingat teman aku waktu SMP, dan dia satu-satunya yang tahu aku gitu. Jadi cuma satu orang, dan dia tuh tidak banyak diskusi sama aku, cuman akhlaknya yang bagus itu yang bikin aku bisa dekat sama dia satu-satunya. Dia baik banget gitu. Jadi itulah mungkin jembatannya buat aku sih. Sebenarnya ada kronologinya, bukan kesimpulan dari bukan. Banyak pelajaran yang aku kan secara pengen tahu, aku belajar dong, aku cari. Jadi banyak yang di dalam Islam itu, dalam Al-Quran, dalam aku baca dari semua yang temen aku kasih itu, buku-buku itu. Ini benar gitu loh, kenyataannya seperti ini, sudah diatur seperti ini. Tapi dulu aku belajar ya, kita kan banyak maaf ya pro kontra gitu ya. Jadi banyak sih kontradiksi antara setiap ayat gitu. Jadi di sini tuh diatur semua. Dan apalagi kalau kita cinta sama Yesus, berarti kan masuk Islam dong. Karena di Islam itu diwajibkan, ternyata diharuskan kita beriman kepada Nabi Isa kan, seperti itu. Nabi Isa dan Injil deh. Ini udah paket lengkap. Jadi selain itu aku juga merasa tenang. Jadi begitu setiap aku pegang Al-Quran, belajar, kok kayaknya rasa dosa aku, rasa bersalah aku yang dulu kayak dikejar-kejar gitu, kok ada kelegaan gitu. Semuanya ya, aku denger azan aja kalau boleh dibilang kebakar dulu aku. Jadi denger azan ada, kenapa sih pada berisik gitu ya, sehari 5 kali gitu kan dulu. Terus ada perempuan pakai jilbab kayak gini, aku aku bodoh banget sih, ngapain sih kayak gitu, panas-panas kayak gini gitu. Pokoknya semua benci aku, tanpa sebab, tanpa aku kenal. Itulah anehnya ya, namanya kebencian tanpa sebab, tanpa aku kenal gitu. Saat itu aku minim banget pengetahuan tentang Islam, karena memang aku tidak tertarik sama sekali. Jadi aku tuh nggak pernah tahu kalau yang kayak gitu. Bener-bener aku membenci tanpa aku kenal Islam. Aku membenci tanpa aku kenal siapa Nabi Muhammad. Aku nggak, bener-bener tanpa sebab gitu loh. Cuman cita-cita aku ya aja pengen memurtadkan Muslim, karena kecintaan aku kepada agama aku waktu itu. Ya itu, jadi di Islam itu sebenarnya perempuan itu dimuliakan ya, yang aku tahu ya, yang aku juga kaget-kaget. Sementara yang beredar itu rumornya bahwa Islam itu kan mendiskriminasikan perempuan gitu kan, katanya derajat lebih rendah. Tapi ternyata begitu aku pelajarin, wanita itu dimuliakan banget loh di dalam agama Islam itu gitu. Terus kita diajarin untuk benar-benar jadi wanita seutuhnya gitu loh. Tugas dan tanggung jawabnya, ketaatan kita kepada suami,
bagaimana yang harus kita jalan, itu semua aku tuh kagumnya di situ sih, kagum banget itu. Sementara dulu, maaf kata ya, di agama yang kita kan diajarkan untuk jadi wanita strong. Strongnya dalam arti kata ya udah jadi kepala keluarga lah. Suami kalau perlu dilangkain ya dilangkain kan gitu. Waktu aku mau masuk Islam nggak ada yang tahu. Aku secara sembunyi-sembunyi sih. Memang tidak ada yang tahu, itu rahasia banget. Itu pun aku pas ketahuan itu pokoknya kejadian itu udah dibuang di keluarga. 8 tahun lebih loh aku itu nggak ketemu sama orang tua sendiri pun nggak mau lihat ya. Bahkan temen-temen semua yang dulu katanya begitu tahu aku ini pindah agama semua ninggalin aku. Dan sekarang teman-teman aku semua baru semua. Teman-teman yang memang dari komunitas yang sekarang. Bukan rahasia lagi ya, kalau mualaf itu pasti yang paling pertama dihajar, dibersihkan adalah ekonominya. Ya, karena maaf, di kehidupan yang lalu kita tidak ada batasan antara halal dan haram ya. Pokoknya cari uang menghasilkan, cukup cuma tahu yang penting kita nggak nipu orang, nggak jahatin orang. Bagi mereka itu, bagi aku dulu itu halal, tapi ternyata di Islam lebih detail diaturnya untuk itu gitu. Nah jadi dulu aku kecukupan, sangat kecukupan berlebihan malah. Jadi begitu masuk Islam itu ekonomi dihajar. Ibaratnya mungkin bagi aku ya, gelas gitu ya, mau dipakai isinya dibersihin dulu, dicuci dulu, baru dituangin air yang baru kan gitu. Jadi aku berapa tahun itu terpuruk. Jadi makin habis sampai terpuruk. Sampai waktu aku pindah ke sini gitu. Ke sini tuh memang dalam keadaan benar-benar lagi di bawah banget. Itu nggak heran lah kalau itu ekonomi hancur dan tidak ada yang mau membantu. Ada pun yang mau membantu dengan syarat kembali. Aku pernah pengen dibantu, dikasih cek, ditanda tangan, silahkan isi. Bahkan sampai dia isiin 1 miliar kembali. Alhamdulillah aku kuat. Padahal saat itu butuh banget sih. Sementara di lingkungan aku yang baru, yang notabene harusnya mereka jadi panutan aku, ngajarin aku, melindungi aku, justru mereka juga ikut-ikutan ngancurin mental aku. Bang Amdi, saudara-saudara muslim semua ya, muslim ya, bukan yang mualaf, bukan. Tapi alhamdulillah memang aku bersyukur sampai hari ini. Apapun yang aku dapat hari ini, aku menang karena sampai hari ini aku masih kuat di jalan yang aku pilih ini gitu. Secara pergaulan ya, kayak bumi sama langit gitu. Sekarang kita tahu larangan-larangannya, batasannya pergaulan kayak gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada batasan. Terus kenapa keluarga aku akhirnya juga terima aku gitu ya? Perbedaan. Aku bilang kita tuh nggak usah capek-capek deh ngajarin orang, nyontoin orang. Cukup kita bertindak, terus ngasih lihat aja gitu ke orang. Nanti orang bisa melihat, oh iya nih perubahannya bagus kan, seperti itu karakternya. Itu aja, karakter kita jadi bagus. Aku nggak bisa bilang karakter aku dulunya gimana. Mungkin kalau ada teman-teman dulu yang masa lalu aku, mereka yang bisa ngomong lah gitu. Dari pergaulan juga aku tipenya kan itu free lah. Dulu aku cari uang sendiri. Aku bilang perempuan pun istri pun jadi kepala dulu begitu kan gitu. Jangankan dari kalangan yang non muslim ya, kadang-kadang muslim dari lahir turun temurun pun masih berpikir Islam itu ada yang seperti itu gitu loh. Padahal aku jelasin lah apa yang aku dapet dari dulu ya. Bersyukurlah aku punya guru-guru yang dulu akidahnya itu streng ya, kalau dibilang streng, tapi dia tidak melenceng gitu kan. Tidak ada itu teroris di Islam, itu tidak ada itu ajaran-ajaran yang seperti mati jihad atau mati bunuh diri, itu nggak ada gitu. Itu melenceng semua itu. Sahabat sekalian, saya tidak ingin berkomentar banyak tentang bagaimana beliau memperoleh hidayah dari Allah, karena hidayah dari Allah itu hanya milik Allah dan tidak bisa ada campur tangan apapun dari manusia. Kalau Allah memilih seseorang mendapatkan hidayah, misalnya dia akan mendapatkan hidayah. Kalau Allah menetapkan seseorang itu tidak akan mendapatkan hidayah, sampai mati dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau setinggi apapun ilmunya, walau sebaik apapun orangnya, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi ada beberapa poin penting yang mungkin bisa kita catat sekalian dari proses mualafnya Bunda Hanipang ini. Pertama, beliau bermimpi, ya, seperti yang beliau ceritakan tadi. Kemudian beliau kagum ketika melewati sebuah masjid, tiba-tiba terdengar suara azan dan orang tiba-tiba hilang ya. Orang yang bawa becak memarkirkan terus rampangan becaknya di mana-mana saja. Nah, tapi pasti di tempat yang dibolehkan lah ya untuk diparkirkan.
kemudian orang yang datangnya pakai mobil juga terus memarkirkan mobilnya, kemudian mereka semua sholat. Beliau kagum dengan ini, ya. Kemudian di dalam sholat itu juga tidak ada perbedaan antara si tukang becak tadi dengan si yang bawa mobil. Mereka berdiri sejajar dalam saf-saf salat mereka. Nah, ini kemudian yang membuat beliau kagum. Perintah apa ini? Terlalu kuat perintah ini sehingga orang-orang yang diperintahkan ini begitu taat. Sehingga beliau betul-betul kagum dengan ini, sahabat sekalian. Kemudian beliau juga sangat kagum dengan kepribadian Nabi SAW. Nah, kemudian beliau cari informasi, belajar sendiri ini tanpa ada yang mengajari, tanpa ada kaum muslimin yang mengajari, karena beliau tidak dekat dengan kaum muslimin. Dalam hati beliau itu tertanam rasa benci sekali, sehingga tidak ada kawan-kawan beliau yang kemudian orang Islam. Hanya satu tadi ya, kawan lama ya, mungkin waktu sekolah. Sehingga beliau belajar sendiri, berangkat dari kekaguman tadi, beliau mencari informasi, belajar otodidak sendiri tentang keislaman. Kemudian beliau mendapatkan informasi-informasi penting di dalam Al-Quran tentang Yesus, tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada nilai-nilai yang beliau dapatkan di dalam Islam yang menurut beliau sangat penting juga, yaitu bagaimana Islam itu memuliakan perempuan. Ini beliau dapatkan mungkin setelah beliau belajar ya, tidak hanya mendengar informasi-informasi negatif dari media, dari televisi segala macam sebagaimana yang tersebar selama ini, bahwa Islam menindas perempuan, ya kan, sehingga Islam itu tergambarkan tidak adil terhadap perempuan. Nah, ketika beliau pelajari sendiri, beliau mencari informasi sendiri, beliau gali sendiri dari sumber-sumber Islam, mungkin dari buku-buku keislaman, beliau dapatkan tidak seperti itu. Bahkan Islam itu sangat memuliakan perempuan dan mendudukkan perempuan itu pada kedudukan yang sebenarnya sesuai dengan fitrah seorang perempuan. Ya. Begitu ya sahabat, saya pikir untuk sementara itu dulu yang bisa saya bagi kepada sahabat sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Semoga juga trik-trik yang telah dibocorkan oleh Bunda Hani Pang ini tadi juga menjadi informasi penting bagi kita dalam rangka menjaga keutuhan iman kita, menjaga keselamatan iman saudara-saudara kita kaum muslimin daripada misi-misi pemurtadan, misionaris-misionaris yang terus menegakkan muslimin. Sekian, sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.